Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat pagi dan selamat berkumpul bersama dengan keluarga pada hari Minggu ini untuk kita datang bersama Tuhan di dalam ibadah Minggu. Marilah saya ajak jemaat untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama ibadah Minggu 14 Juni ini kita khususkan dan kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang dengan kasih setianya tidak pernah meninggalkan segala ciptaannya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuasa Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, dengan bersukaria kita datang menghadap Tuhan dalam puji-pujian. Hitung jemaat 466a bait 1 sampai dengan yang ketiga. Ya Tuhan isi hidupku, kita naikkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah bersama-sama kita menyesali dosa kita di hadapan Tuhan, mengakui keperdosaan dan kelemahan dalam hidup ini, dengan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan sebagai hukum kasih untuk kita sekalian. Dan hukum kasih akan saya bacakan di dalam Injil Matius 22 ayat 37 sampai dengan yang ke-40, yang demikianlah firman Tuhan. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Marilah kita datang kepada Tuhan dalam suasana hening, sembari menyesali dosa kita dan memohon pengampunannya. Kita hening sejenak.
saat ini cukup. Tetapi ingatlah, Tuhan kita sungguh pengasih. Ia tidak segera menghukum anaknya yang melakukan dosa dan pelanggaran, tetapi ia menghendaki pertobatan. Firman-Nya berbunyi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Surat Roma 3 ayat 22 sampai dengan 24 kita terima sebagai berita anugerah dari Tuhan untuk kita. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama mensyukuri anugerah yang Tuhan telah berikan untuk kita, pengampunannya, pemulihannya untuk kita sekalian. Marilah kita naikkan pujian dari Kidung Jemaat 429 bait 1 dan 2, masih banyak orang berjalan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita datang kepada Tuhan untuk menyiapkan hati kita menerima firman Tuhan. Kita datang di dalam doa saya hantarkan segala puji syukur dan hormat bagi kemuliaan nama-Mu, Allah sumber kehidupan, kekuatan dalam kehidupan kami orang percaya. Pagi yang indah, penuh dalam kebahagiaan dan sukacita, kami datang di dalam ibadah minggu ini bersama dengan keluarga. Kami bawa rasa syukur kami bawa kehidupan kami bawa setiap anggota keluarga kami untuk menghadap kepada-Mu ya Allah saat ini. Kiranya dalam sujud syukur dan kerendahan hati kami, Engkau boleh datang di tengah-tengah kami, memberkati setiap kami, dan mengurapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu untuk setiap kami yang sungguh-sungguh haus dan rindu akan kasih-Mu. Biarlah melalui
pewartaan sabda yang akan kami dengarkan, rasa haus dan kerinduan kami, Tuhan boleh legakan, Tuhan boleh beri kesukaan, sehingga kami sekalian yang mendengarkan firman-Mu boleh mengalami kasih dan kuasa-Mu dalam kehidupan kami. Kami siap untuk mendengarkan, ya Allah. Inilah hati dan hidup kami. Kami persembahkan untuk mendengarkan firman-Mu. Engkau sendiri yang berkata-kata, kami siap untuk mendengarkan dan memperdengarkan firman-Mu. Ampuni segala keterbatasan dan dosa kami. Biarlah melalui kuasa-Mu kami dibukakan, dicelikkan, dimengertikan akan kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan yang terambil dari Injil Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayatnya yang ke-8. Yang demikianlah firman Tuhan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu, pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedeus, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus Yesus, dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan surga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Demikianlah pembacaan Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia kita yang mendengarkan, dan yang lebih berbahagia kita yang memperlakukannya dalam hidup keseharian kita. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, khotbah pada minggu biasa tanggal 14 Juni ini dengan tema komunitas yang melakukan firman Allah dan yang melayani Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, masalah. Tidak ada orang yang mau punya masalah. Sebisa mungkin dihindari. Karena jelas masalah akan menimbulkan perasaan yang kurang nyaman, tidak enak, dan jadi beban. Oleh sebab itu di banyak gereja dan persekutuan seringkali masalah sangat dihindari. Bahkan tahun-tahun lamanya saya menjadi seorang visitator klasis ketika berkunjung kepada gereja-gereja. Ketika saya bertanya adakah persoalan, maka mereka mengatakan kami baik-baik saja, kami tidak punya masalah. Kami damai saja. Mungkin pendapat tersebut benar adanya. Namun demikian bukan berarti orang hidup tanpa ada masalah atau ingin lepas dari masalah. Selama hidup masih diberi dan roda kehidupan tetap berjalan, kita akan berjumpa dengan
masalah apapun. Di dalam bacaan kali ini, jemaat yang dikasihi Tuhan, seringkali orang menafsirkan tuaian itu dengan hal-hal yang baik, berkat, atau pelayanan-pelayanan yang baik-baik saja, yang enak-enak saja. Kalau ada pelayanan ya yang mudah atau nggak bikin susah. Justru melalui bacaan pagi hari ini, perintah Tuhan Yesus memperhadapkan kita dengan sebuah masalah yang besar yang harus kita hadapi dan kita atasi bersama-sama. Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya untuk mengatasi persoalan, mengentaskan masalah di tengah kehidupan bersama, sehingga semua orang boleh datang mempermuliakan Allah. Di mana seringkali mereka menganggap bahwa masalah itu harus dihindari, diabaikan, atau kalau boleh tutup mata saja. Apa yang Tuhan Yesus perlihatkan kepada mereka sebagai tuaian yang besar. Masalah itulah tuaiannya. Ada orang yang lemah, orang yang sakit, orang yang lelah dan terlantar. Merekalah yang dibelenggu, dijerat oleh berbagai macam persoalan dan masalah. Itulah yang harus dihadapi dan itulah yang harus dihadapi dan ditanggulangi. Jadi jangan pikir pelayanan di dalam gereja, dalam persekutuan itu hanya bikin perayaan, kegiatan-kegiatan, atau bikin gedung yang bagus, mempersiapkan fasilitas yang wah, dan lain sebagainya. Itu kegiatan yang sekunder. Kegiatan utama dan yang paling hakiki dalam gereja adalah melayani, diakonia. Melayani mereka yang adalah domba-domba yang terlantar dan tak bergembala. Mereka adalah domba yang lelah oleh karena beban masalah kehidupan keseharian. Domba yang harus berhadapan dengan sakit penyakit. Domba yang menderita oleh banyak tekanan, persoalan, dan dalam bermacam-macam jerat dunia. Domba-domba milik kepunyaan Allah yang harus menjadi fokus perhatian pelayanan gereja. Itulah tuaiannya. Namun pekerjanya sedikit. Bahkan kalau pelayanan kurang menyenangkan, orang akan pilih atau pura-pura nggak tahu atau dengan berbagai macam alasan. Yang penting bukan saya. Memang sulit cari orang yang punya hati melayani. Bekerja di ladang Tuhan, dalam persekutuan, dalam komunitas sebagai orang percaya. Kalaupun ada masalah lalu kita bilang, yang jadi pendetanya siapa, yang jadi majelisnya siapa. Mudahnya kita melempar sebuah tanggung jawab itu kepada orang lain. Bukankah saudara dan saya adalah murid-murid Tuhan Yesus? Murid-murid yang telah menerima amanat agung, perintah Tuhan. Dalam surat 1 Yohanes 3 ayat 17 berkata demikian, barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?
Barang siapa mempunyai harta dunia tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya. Di sini bukan persoalan kaya raya, harta dunia, tetapi persoalan mempunyai, memiliki. Saya yakin kita sekalian mempunyai dan memiliki banyak hal dalam kehidupan ini. Bisa materi, bisa kemampuan. Mungkin kita diberi kemampuan untuk mengatasi masalah dalam kehidupan kita. Kita diberi kemampuan untuk menyelesaikan setiap pekerjaan, tanggung jawab, masalah apapun dalam kehidupan ini. Kita diberi kemampuan dan bahkan diberi kelebihan berkat. Masalahnya bukan pada harta tetapi hati. Masalahnya dimulai dari keinginan kita menutup mata. Orang yang menutup mata dan tidak lagi mau ikut dalam pelayanan, bukankah sama saja orang itu tidak punya kasih? Bukankah dalam bacaan ini kita diperlihatkan betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka domba tanpa gembala, mereka yang terlantar dan tak tersentuh. Mudah-mudahan kita bukan seperti yang disebutkan dalam firman Tuhan, yaitu orang-orang yang tak lagi punya kasih, yang menutup mata, yang ingin melempar tanggung jawab, yang ingin lari dari panggilan pelayanan. Orang yang tidak punya kasih. Bukankah kenyataan dalam kehidupan ini masih ada orang-orang Kristen yang belum mau membuka pintu hatinya, memberi kasihnya kepada yang lain? Katanya kasih, tapi kok kenyataannya begitu ya orang Kristen. Katanya orang Kristen itu berlimpah kasih, tapi kok nggak mau sama sekali mengulurkan tangan. Pelit mungkin. Atau memang orang Kristen adalah orang-orang yang eksklusif, orang-orang yang mengkhususkan diri, tidak mau berbagi dengan yang lain. Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kemauan kita untuk melayani, bukan sekedar melayani atau hanya memberi sekedar yang paling sedikit dari yang kita punya, padahal kita punya lebih, baik berkat atau kemampuan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam firman Tuhan ayat yang ke-8, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang-orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma. Berikan dengan cuma-cuma, jangan karena terpaksa atau jadi beban. Melayani selalu bilang, ini kok jadi beban ya, ini menyulitkan saya, ini mengganggu saya. Orang melayani lalu menganggap pelayanan itu beban, jadi masalah. Maka mereka tidak lagi mau punya kepedulian dan perhatian. Kita sekalian sudah hidup banyak diberkati, tetapi mengapa kita masih sulit melayani? Yang Tuhan Yesus kehendaki adalah kemauan kita untuk menjadi pelaku amanat agung Tuhan Yesus, terlibat dan ikut serta dalam pelayanan bagi orang, bagi mereka, domba yang menderita, domba yang tak bergembala. Akhirnya jemaat yang dikasihi Tuhan, komunitas
atau persekutuan adalah kita semua. Yang namanya persekutuan dari kata dasar sekutu, mau terlibat bersama untuk mencapai visi agung, amanat agung Tuhan. Kalau kita mau jadi sekutu Tuhan, berarti kita menjadi mitra, menjadi teman, kawan Tuhan di dalam memulihkan kehidupan bersama, memberitakan Injil, menolong setiap orang yang menderita. Kalau kita menjadi sekutu berarti kita terlibat masuk dalam pelayanan. Bila kita menolak pelayanan berarti kita di luar persekutuan bersama dengan Tuhan. Tuhan Yesus telah mengutus ke-12 muridnya. Berarti Tuhan Yesus mengutus kita semua sekarang ini, komunitas persekutuan orang kudus, untuk masuk dalam panggilan pelayanan. Kita menjadi komunitas dan persekutuannya orang kudus dipanggil untuk menuai masalah yang ada di depan mata kita sebagai kesempatan dari Tuhan untuk kita mau melayani dan melakukan dengan sungguh-sungguh amanat agung dari Tuhan Yesus. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berlomba untuk menjadi yang terdepan dalam melayani. Memiliki hati yang mengasihi dan memiliki kerelaan hati untuk berbagi dan memberi. Sehingga persekutuan ini bisa memiliki dampak dan pengaruh yang baik dalam kehidupan bersama, menyelesaikan masalah yang ada di depan mata kita, dan membawa damai sejahtera di tengah kehidupan yang ada. Sehingga melalui karya pelayanan orang-orang kudus, gereja Tuhan, kita mampu mengentaskan persoalan-persoalan sosial di tengah masyarakat, di tengah kehidupan orang-orang kudus. Kita menjadi berkat yang nyata dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Kita memasuki saat teduh. Saat teduh cukup, jemaat saya mohon untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita memperbarui iman kita dengan kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Marilah jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bawa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan telah limpahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan sebelum kita mengaturkan persembahan, kita akan mendengarkan firman Tuhan sebagai dasar kita bersyukur. Mazmur 50 ayat 14. Persembahkanlah syukur sebagai korban kepada Allah, dan bayarlah nasarmu kepada Yang Maha Tinggi. Mari jemaat dengan sukacita dan rasa syukur kita bawa persembahan kita kepada Tuhan, dan persembahan akan kita iringi dengan Kidung Jemaat 365 bait 1 dan 2. Tuhan ambil hidupku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bawa persembahan kita dan kita bawa syafaat kita, dan kita akan akhiri ibadah ini di dalam doa. Saya hantarkan, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan atas segala berkat dan kasih karunia yang telah Kau limpahkan dalam kehidupan ini. Tak terhitung berapa besar pemberian-Mu yang cuma-cuma ini yang telah kami nikmati, sehingga kami bisa menjalani kehidupan kami dengan baik dan selamat. Tuhan Yesus, dalam banyaknya berkat yang Kau beri, namun hati kami masih seringkali terjerat oleh keegoisan dan kecurangan, sehingga berkat yang Kau berikan ini belum mampu kami salurkan kepada mereka yang memerlukan perhatian dan uluran tangan kasih kami. Ampuni ya Tuhan atas keberdosaan kami, cara kami lari dari panggilan-Mu, alasan kami dalam keengganan melakukan amanat-Mu yang kudus. Beri hati ini kasih yang berlimpah. Engkau mengasihi kami, jadikan hidup kami sebagai yang Kau utus di tengah dunia ini. Kami selalu berdoa untuk bangsa dan negara kami, dan juga untuk semua lapisan masyarakat yang pada saat ini masih berhadapan dengan masalah wabah corona. Mampukan kami sekalian untuk memutus rantai penyebarannya, dan dengan sungguh-sungguh melakukan ketetapan pemerintah dalam keseharian kami bersama dengan orang lain, sehingga melalui ini semua keadaan menjadi makin pulih dan semakin baik, dan tentunya semuanya dapat berjalan dengan baik pula, kembali beraktivitas, kembali bekerja, kembali belajar dengan aman dan baik. Kami juga serahkan saudara kami yang menderita oleh karena sakit, masalah, dan kuasa kegelapan. Kiranya mereka boleh terjamah oleh kuasa-Mu dan kasih-Mu yang mengalir dalam hidupnya, sehingga dipulihkan dan disembuhkan kembali. Dan jadikan kami ya Tuhan kuasa dan kasih-Mu yang terulur untuk menjamah, menyentuh mereka. Tidak lupa saat ini kami bawa persembahan kami yang kecil dan sedikit ini ya Tuhan. Tolonglah kami untuk dapat memberi yang lebih dan yang terbaik untuk-Mu dan bagi gereja-Mu ini, sehingga melalui rasa syukur ini nama-Mu makin dipermuliakan. Kami serahkan seluruh kehidupan kami ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Biarlah kami akan mengakhiri ibadah bersama kami di minggu ini, dan biarlah kami dapat menjalani kehidupan kami dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan di hari-hari yang akan kami jalani. Kami serahkan keluarga kami serahkan anak cucu kami serahkan saudara-saudara kami yang beraktivitas, yang bekerja dalam mencari segala kepenuhan hidupnya. Tuhan yang memberkati. Terimalah Tuhan syukur dan bakti kami ini, dan jadikanlah semuanya menjadi persembahan yang kudus dan yang berkenan di hati-Mu. Doa ini kami alaskan di dalam kuasa-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Marilah bersama-sama kita menerima berkat Tuhan. Dan ingatlah Tuhan telah mengutus kita untuk menjalankan amanat agung. Dan marilah bersama-sama sebagai orang-orang kudus kita terlibat dalam melayani dan menjangkau mereka yang menderita. Dan
Percayalah berkat Tuhan menyertai kita sekalian. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dengan penuh keberanian untuk belajar menjadi hamba yang rendah hati. Jadilah saksi Kristus yang siap memberitakan bahwa janjinya yang selalu ditepati. Terpujilah Tuhan melalui kehidupanmu di sini, kini, dan selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.